Oke, halo kakak-kakak pengajar semua. Jadi, kali ini aku akan buat video tutorial untuk login di CMS dan juga menggunakan Super CMS. Nah, kalau misalkan kakak-kakak sudah login di web pengajar.ruangguru.com, nanti tinggal dimasukkan aja email akademianya kakak beserta passwordnya. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti di layar aku. Oke, setelah itu kakak silakan langsung menuju ke bagian Super CMS yang ada di bagian atas sebelah kanan biasanya. Diklik Super CMS-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada dua logo, yang di atas itu logo Brand Academy dan yang di bawah itu adalah logo Akademia. Oke, nah untuk yang pertama aku akan mentutorialkan penggunaan logo Brand Academy terlebih dahulu. Jadi, kakak bisa langsung buka logo Brand Academy, diklik aja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ada bacaan session, tinggal di tag, terus dilihat kakak mau buka yang tatap muka atau yang klinik PR. Kalau tatap muka ini KBM biasanya di kelas yang di-assign oleh admin, kalau klinik PR itu yang di-request oleh siswa. Oke, nah di sini aku buka yang BAC tatap muka terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini ada banyak banget fitur di bagian atas, cuman yang tinggal bisa digonta-ganti itu adalah yang bagian tanggal ini. Jadi tinggal dilihat aja kakak mau lihat sesi yang di tanggal berapa. Kebetulan aku itu akan lihat sesi yang di hari Senin di tanggal 4 Agustus. Setelah diklik, langsung klik apply. Nah, ternyata aku hari Senin itu ada satu sesi KBM. Di sini ada date and time-nya, yaitu tanggal 4 bulan 8 2025. Aku mengajar dari jam 19.00 sampai dengan 20.00 WIB. Terus aku mengajar di branch di cabang Jambi Sipin di ruangan 102, kelas 8 SMP dan juga subjek atau mapelnya itu bahasa Indonesia. Nah, ini masih kosong ya topik dan subtopiknya. Jadi inilah yang harus kita isi terlebih dahulu sebelum kita mengajar di kelas. Nah, usahakan topik dan subtopik ini sudah terisi minimal banget H-2 atau H-3 supaya kakak punya kesempatan untuk belajar terlebih dahulu sebelum mengajar di kelas. Nah, tinggal digeser aja. Nanti di sini akan ada bacaan details. Nah, detailsnya tinggal diklik. Oke, untuk yang learning progress sama yang voting bisa diabaikan terlebih dahulu karena di sini voting ini fungsinya untuk memberikan vote kepada adik-adiknya mau belajar apa. Tapi ini tidak usah digunakan karena di sini kita masih menggunakan course plan atau bahan ajar yang dikirimkan oleh admin di grup gitu ya. Nah, kita fokus ke bagian panduan mengajar. Nah, di bagian panduan mengajar inilah topik yang harus kita assign. Kita tinggal klik add topik, terus klik topik dan subtopik. Nah, topik dan subtopik ini dapatnya dari mana sih? Jadi, topik dan subtopik ini dapatnya dari course plan yang di-share oleh kakak-kakak admin di grup cabang, gitu ya. Nah, kebetulan ini aku buka course plan-nya. Ini adalah course plan-nya. Oke. Nah, karena aku mengajarnya kelas 8, jadi aku langsung pilih aja di bagian bawahnya itu kelas 8 SMP yang kurikulum merdeka gitu ya. Aku mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Aku scroll aja di bagian sini dia ada MTK, terus langsung dilihat ini ada bahasa Indonesia. Nah, inilah yang harus kita lihat. Jadi, pertama kali yang harus dilihat adalah bulannya terlebih dahulu. Sekarang ini kan udah bulan Agustus di awal, jadi hari Senin tanggal 4 besok aku mengajar topik itu teks laporan hasil observasi dan juga subtopiknya teks laporan hasil observasi, kebahasan dan jenis paragraf pada teks laporan hasil observasi. Nah, jangan lupa di sini tetap diisi ya kakak ya, wajib diisi. Berarti tanggalnya besok aku ngajarnya tanggal 4 bulan 8 tahun 2025. Terus diisi nama kakak sekalian, Dela. Nah, ini supaya memudahkan admin ngelihat oh ternyata materi ini udah diajarkan oleh Kak Dela tanggal 4 Agustus. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini ya.
Oke, topiknya berarti teks laporan hasil observasi, subtopiknya teks laporan hasil observasi. Oke, setelah kita tahu topik dan subtopiknya, kita kembali ya ke CMS tadi. Oke, nah kita klik yang add topic. Setelah itu kita klik pilih topik. Topiknya aku tadi laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi, aku klik aja. Teks. Nah, laporan hasil observasi diklik. Terus subtopiknya aku tadi yang kebahasaan dan jenis paragraf. Oke, nah setelah itu tinggal diklik aja save. Nah, setelah di save, tinggal diklik si learning activity. Jadi disinilah adanya cek konsep, kuis, dan juga bahan ajar kakak-kakak. Ya, udah si learning activity tadi, klik yang summary. Nah, di sini ada panduan mengajar, ada file panduan mengajar. Tinggal kakak klik aja. Oke. Nah, dari file panduan mengajar inilah kakak-kakak bisa buat sketsa mengajar. Jadi sebenarnya fungsi dari sketsa mengajar itu adalah mempermudah kakak-kakak di kelas. Jadi ini ada 18 halaman ya. Nah, dari 18 halaman ini kan nggak mungkin kakak-kakak itu mengajar ngomong tapi sambil scroll-scroll handphone gitu ya. Jadi buatlah sketsa mengajar yang isinya ambil dari panduan mengajar ini, ambil dari bahan ajar. Jadi kakak bisa pilih-pilih nih, kira-kira mana yang penting, mana yang tidak penting, atau mana yang kurang penting, mana yang harus ditulis di papan tulis, mana yang disampaikan aja lewat suara gitu ya kakak ya. Dan juga di bahan ajar ini udah lengkap, udah ada cek konsepnya, udah ada jawabannya, bahkan udah ada pembahasannya, cek konsep, kuis, semuanya udah ada di sini. Nah, yang tidak ada di sini itu adalah post testnya, karena post test itu adik-adiknya mengerjakan sendiri tanpa bantuan biasanya. Nah, tapi kalau misalkan kakak mau bantu tuh boleh banget gitu ya, karena nilai post test adik-adik itu nanti akan masuk ke raport mereka yang selama 3 bulan akan menerima raport dari BAC gitu ya. Oke, terus di bagian bawah sini ada cek ombak, bank aktivitas, cek konsep, kuis. Nah, bank aktivitas ini isinya sama persis atau salinan dari isi cek konsep dan juga gabungan dari kuis-kuis ini gitu. Nah, untuk yang cek konsep sama kuis, kalau misalkan di sini di gambarnya masih warna biru, belum berwarna, masih warna ungu, itu berarti belum terbuka. Cuma kebetulan di sini dia udah otomatis terbuka semua gitu. Kalau misalkan belum terbuka, kakak tinggal diklik aja, terus dipublish, pilih yang kuis. Seperti itu ya. Nah, di sini ada videonya. Kalau misalkan kakak ingin menambahkan video, boleh banget supaya adik-adiknya bisa belajar mandiri melalui penggunaan video yang ada di ruang belajar mereka. Oke, setelah itu, nah ini adalah bagian untuk upload gambar, upload video, upload PPT ataupun upload sketsa mengajar. Jadi di sini di bagian activity di seluruh rusanya ini ada yang namanya add activity atau tambah aktivitas. Tinggal di select type aja. Terus kakak bebas mau pilih tambah apa. Nah, nanti adik-adiknya bisa lihat di tempat mereka. Contohnya di sini. Aku kan kita diwajibkan buat sketsa mengajar. Aku klik image or PDF, terus next. Nah, reasonnya di checklist aja, terus publish to student, activity name-nya tinggal dibuat sketsa mengajar. Nah, seperti ini aja. Note-nya nggak diisi juga nggak apa-apa, tinggal di strip aja. Terus upload lah fotonya, foto sketsa mengajar kakak tadi. Oke, nah jangan lupa buat sketsa mengajarnya itu dengan menggunakan kertas HPS dan juga pulpen 3 warna gitu ya. Terus tinggal disubmit deh. Nah, kalau misalkan
kakak-kakak mau menambahkan gambar lainnya, sama caranya juga seperti itu, tinggal di add activity, select type, mau nambahin apa, PPT, mau nambahin image, mau nambahin video dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan kakak-kakak sekalian aku tag nih, setiap harinya atau setiap minggu, 1 minggu sekali aku tag untuk pembelajaran learning distinctive. Nah, jadi LD itu adalah pembelajaran bermakna, yang mana kakak itu tidak cuma menjelaskan aja, tidak cuma menulis dan menjelaskan, tapi bisa menggunakan metode lainnya, misalkan berkelompok atau menggunakan TV atau menonton video bebas. Nanti itu silakan kakak-kakak foto aktivitas adik-adiknya, namanya nanti adalah aktivitas learning distinctive atau LD singkatannya. Terus tinggal dipilih aktivitas LD, klik next. Nah, reasonnya dikosongin aja boleh, mau diisi boleh. Publish to student, activity name-nya tulis LD aja, cukup 2 huruf gitu ya. Notes-nya dikosongin boleh atau mau ditulis juga boleh. Terus kontennya itu adalah aktivitas adik-adiknya, jadi cukup 1 foto aja. Oke, ini aku mau contohin aktivitas adiknya menonton TV. Belajar dengan menonton TV. Oke, nah itu adalah aktivitas adiknya belajar menonton TV, terus tinggal di submit gitu. Jadi kalau misalkan udah sesuai, nanti akan dikoreksi sama tim pusat setiap bulannya. Ini tadi yang sketsa mengajarnya udah bisa dibuka, tuh looknya seperti itu, lengkap ya kakak ya. Nah, nanti seperti ini, kalau misalkan 2 lembar boleh banget juga, nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, itu tadi untuk bagian add activity. Oke, sebentar ya. Nah, kalau misalkan udah selesai yang bagian add activity-nya, kita coba lihat fitur-fitur lainnya yang ada di Super CMS ini. Oke. Nah, di sini ada details. Details ini sama seperti di awal tadi, isinya, ruangan, mapel dan sebagainya. Terus ada attendance. Jadi kalau attendance ini adalah kakak wajib banget ngisi attendance, mau adiknya masuk atau tidak, mau dia tepat waktu, terlambat, sakit, izin atau tidak hadir, nih wajib diisi semuanya. Gitu ya, karena akan berpengaruh ke payroll kakak. Begitu pula dengan StarChamp. Jadi kalau misalkan adiknya hadir, wajib diisi StarChamp. Tapi kalau misalkan adiknya tidak hadir, tidak apa-apa kalau misalkan tidak diisi gitu. Nah, activity score ini isinya adalah nilai-nilai dari pengerjaan siswa, baik itu check konsep, post test ataupun kuis. Kalau misalkan kak ternyata check konsep sama kuisnya kebanyakan waktunya nggak cukup, nggak apa-apa, tapi tolong didahulukan yang post testnya, karena post test ini akan masuk ke nilai raport mereka. Dan yang terakhir adalah riwayat panduan mengajar. Nah, kalau riwayat panduan mengajar ini sendiri, kira-kira materi apa yang udah selesai dilakukan sama adiknya itu ada di riwayat panduan mengajar. Oke, nah sampai situ kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget japri aku ya kakak ya, aku feel free banget kalau misalkan kakak mau tanya apapun itu. Oke, thank you untuk perhatiannya, bye bye.